Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Bertemu kembali dengan kelasnya Pak Hakim. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamak qashar. Tujuan pembelajaran kita adalah nanti setelah kalian menyimak video ini, kalian harus bisa memahami dan menganalisa serta nanti bisa mempraktekkan sholat jamak qashar. Oke anak-anak, disimak sampai selesai ya dan tetap semangat. Anak-anak, perhatikan ilustrasi gambar yang ada di bawah ini ya. Bisa kalian lihat, sering dalam kehidupan sehari-hari ini kita dihadapkan pada kondisi untuk bepergian jauh. Dalam syariat Islam, dalam kondisi apapun, tetap kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Salah satunya yaitu ketika kita dalam keadaan musafir atau bepergian jauh. Tetapi Islam adalah agama yang mudah, sehingga Islam memberikan rukhsah atau keringanan kita dalam menjalankan sholat ketika kita dalam keadaan perjalanan jauh. Rukhsah atau keringanan tersebut adalah sholat jamak qashar. Sholat jamak adalah mengumpulkan atau menggabungkan dua sholat fardu dilakukan dalam satu waktu, bisa waktu di awal ataupun di akhir. Sholat yang diperbolehkan untuk dijamak adalah sholat zuhur dengan sholat asar dan sholat maghrib dengan sholat isya. Kalau dilaksanakan di waktu sholat yang pertama namanya jamak takdim, dan kalau dilakukan di waktu sholat yang kedua atau akhir adalah jamak takhir. Sholat jamak ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah jamak takdim dan yang kedua adalah jamak takhir. Jamak takdim ini apabila kita menjamak sholat kemudian kita lakukan di waktu sholat yang pertama. Contoh, kita menjamak sholat duhur dengan sholat asar dilakukan di waktu sholat duhur. Sedangkan untuk jamak takhir ini apabila kita menjamak sholat dan kita lakukan di waktu sholat yang terakhir atau yang kedua. Contoh, kita menjamak sholat maghrib dengan sholat isya kita lakukan di waktu sholat isya. Kita diperbolehkan melaksanakan sholat jamak ini apabila syaratnya yang pertama kita dalam keadaan perjalanan jauh atau musafir minimal 90 km atau ada yang berpendapat minimal 80-an kilometer. Kemudian syarat yang kedua, perjalanannya itu harus dengan tujuan yang baik, bukan untuk yang maksiat. Yang ketiga, sholat yang dijamak adalah sholat yang ada atau tunai, bukan sholat qadha. Kemudian syarat yang keempat adalah niat jamak ketika takbiratul ihram.
Selain sholat jamak, Islam juga memberikan rukhsah atau keringanan berupa sholat qashar. Apa itu sholat qashar? Qashar artinya adalah meringkas. Dalam arti, sholat qashar adalah meringkas jumlah rakaat sholat fardu dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sehingga sholat yang boleh diqashar ini adalah sholat yang rakaatnya 4. Seperti sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya. Sebagaimana sholat jamak, sholat qashar ini juga diperbolehkan apabila yang pertama kita dalam keadaan musafir atau perjalanan jauh dengan jarak minimal 90 km atau ada yang berpendapat 80-an km. Kemudian syarat yang kedua, tujuan perjalanannya tadi adalah tujuan yang baik. Yang ketiga, niat qashar ketika takbiratul ihram. Dan syarat yang keempat adalah tidak bermakmum pada orang yang sholatnya sempurna. Anak-anak, termasuk yang paling membedakan sholat jamak qashar dengan sholat biasa ini adalah pada niatnya. Oleh karena itu, silahkan kalian simak contoh niat sholat jamak qashar ini ya. Oke anak-anak, itu tadi materi tentang ketentuan sholat jamak qashar.
Silahkan kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar untuk kita diskusikan. Semoga materi di video ini ada manfaatnya, dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.